Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah anak sekolah Minggu GPID Ebenezer Palu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita mau datang untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Ada sukacita hari ini luar biasa, joy, 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 sukacita, sukacita luar biasa. Nah adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Kita akan buka dalam doa dan akan dipimpin oleh NG Evi. Kepada NG Evi disilakan. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dan Inci minta kita semua kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, cinta kasih sayang-Mu senantiasa kami rasakan ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan saat ini kami bersama anak-anak sekolah minggu GPD Ebenezer datang kepadamu untuk menerima makanan rohani lewat pembacaan Alkitab, mendengarkan firman-Mu, dan menaikkan puji-pujian dan doa. Ya Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua, anak-anak sekolah minggu, enci-enci dan engku, bahkan semua yang mengikuti ibadah ini. Roh Kudus memegang kami untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih NG Evi yang sudah boleh membawakan doa pembukaan bagi kita hari ini. Nah, sekarang adik-adik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan melakukan Mari Kita Bersukaria. Karena hari ini hari bahagia. Semua bersukacita hari ini, oke? Dan nyanyi bersama-sama, adik-adik, oma opa juga ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Tuhan Yesus mengajarkan kita, adik-adik semua, untuk kita selalu bersukacita. Sekalipun keadaan sekarang ini kita masih ibadah di rumah, ya, tapi kita tetap mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oke, kita angkat satu kali lagi. Dengan penuh semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, kita terus bersukacita. Apapun situasi keadaan, kita mau katakan bahwa kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan melalui puji-pujian dan mazmur. Ya, kita sama-sama mengucapkan Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Puji-pujian, Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyi bersama-sama dengan teman kita dari rumah, yaitu Fiorenza Tapusa. Oke, kita nyanyi sama-sama, semua berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan teman kita. Silakan, Vio. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Fiorenza Tapusa. Biar kiranya puji-pujian yang dibawakan saat ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Oke. Nah, adik-adik, ada satu lagi teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu yang lalu, yaitu teman kita Era. Silakan Era. Shalom teman-teman Enci dan Engku. Kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Markus 10 ayat 21a. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Oke, terima kasih. Shalom, dadah. Wah, hebat ya adik-adik. Teman-teman kita hari ini, kita bersyukur walaupun kita di rumah, tetapi adik-adik tetap mau untuk selalu melaksanakan tugas-tugasnya di rumah ya. Enci kasih ayat hafalan, semua dihafal dengan baik. Nah, teman-teman juga yang lain, Enci tunggu videonya di minggu yang akan datang. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Enci Vini. Namun sebelumnya, kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi firman Tuhan adalah kekuatan kita, karena itu jangan malas untuk selalu membaca firman Tuhan. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang kan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, sekarang kita persilakan Enci Vini untuk membawakan cerita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Oke, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bantuan Tuhan untuk memahami cerita kita pada pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat kuasa-Mu Engkau masih memberikan kami semua kesehatan sehingga kami anak-anak sekolah minggu GPID Ebenezer bisa beribadah sekolah minggu walaupun hanya lewat online. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong berkati hati dan pikiran kami agar kami bisa dapat mengerti apa dari isi cerita firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya adik-adik sekolah minggu dapat fokus mendengarkan cerita. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Amin. Oke, adik-adik, saat ini Enci akan membawakan cerita tentang semut dan kepompong. Di suatu hutan yang rindang terdapat berbagai binatang liar yang hidup di dalamnya. Ayo adik-adik, binatang liar yang tinggal di hutan itu apa aja? Ada sapi, ada kucing, ada monyet, ada kelinci, dan lain-lainnya. Nah, semua hewan liar yang tinggal di hutan itu hidup dengan baik. Kemudian beberapa hari kemudian tuh ada badai yang menerjang hutan itu sehingga semua pohon-pohon dan ranting itu patah. Nah, keesokan paginya keluarlah si semut dari dalam tanah. Si semut ini aman karena dia memiliki rumah atau sarang di bawah tanah. Setelah dia keluar dari dalam tanah, si semut ini jalan-jalan di sekitar hutan. Dia melihat-lihat keadaan hutan setelah terkena badai semalaman. Terus ia bertemu dengan sebuah kepompong. Kemudian si semut berkata, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong. Sudah terkurung, tidak bisa kemanapun. Lihatlah diriku, aku bebas pergi kemanapun sesuka hatiku. Itu kata si semut. Nah, si semut ini sudah mulai ada rasa menyombongkan dirinya. Namun adik-adik, tidak hanya sampai di situ saja. Si semut mengatakan hal yang sama setiap ia bertemu dengan hewan hutan lainnya. Jadi ia mengejek-ngejek si kepompong di depan hewan hutan yang ia temui. Nah, lalu si semut berjalan di atas lumpur. Nah, ketika ia berjalan di atas lumpur, si semut mengalami kesulitan. Namun, tanpa ia sadari, semakin ia berjalan di atas lumpur, badannya semakin terhisap. Akhirnya, setelah ia menyadarinya, ia segera meminta bantuan pertolongan. Tolong, tolong, tolong. Siapapun, tolong selamatkan diriku. Nah, kemudian adik-adik, muncullah sebuah kupu-kupu yang cantik. Ia datang menghampiri si semut.
Katanya, "Halo semut, aku adalah kepompong yang engkau ejek dulu. Lihatlah aku, sekarang aku bisa pergi kemanapun dengan sayap indahku. Lihat sekarang, kamu sedang kesusahan bukan?" Itu kata si kupu-kupu. Mendengar hal itu, si semut sudah mulai merasa sedih dan bersalah. Kemudian dia berkata, "Iya, maafkan aku ya. Tapi maukah kamu membantuku sekarang?" Nah, mendengar hal itu, si kupu-kupu pun membantu si semut. Setelah si semut keluar dari lumpur, si semut berminta maaf dan berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah membantunya mengeluarkan dirinya dari lumpur tersebut. Jawab kupu-kupu, "Sama-sama. Sudah kewajiban kita untuk saling menolong. Karena itu, sesama kita tidak boleh saling mengejek, karena setiap makhluk memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang diberikan oleh Tuhan." Nah, setelah itu, si semut dan si kupu-kupu menjadi sahabat karib. Oke adik-adik, sampai di sini cerita Enci pada pagi hari ini. Nah, Enci mau tanya nih, dari cerita tadi, apa sih kesimpulan yang adik-adik dapatkan? Ayo, kalau adik-adik dengar dan fokus cerita Enci tadi, berarti adik-adik tahu nih kesimpulan apa yang dapatkan. Kayak adik-adik, Enci jawab ya. Kesimpulan yang didapatkan tadi yaitu kita sesama manusia harus saling membantu. Nah, dengan kata saling membantu nih, adik-adik di rumah sering bantu mama papa enggak? Seperti misalnya habis bermain, semua mainan dirapikan supaya mengurangi pekerjaan mama atau papa di rumah dalam membereskan mainannya adik-adik. Atau tidak, yang sudah kakak-kakak membantu mama dalam membersihkan kamar tidurnya sendiri, jadi tanpa disuruh orang tua. Atau juga yang kakak-kakak mulai belajar membantu mama dalam mencuci piring, walaupun mungkin ya tidak sebanyak tugas orang dewasa, tetapi walaupun sedikit aja bantuannya, itu sudah sangat meringankan kerja orang tua. Nah, adik-adik di rumah, Enci harap mau memiliki sifat saling membantu ya, tanpa harus melihat-lihat status ataupun orangnya. Kemudian juga Enci harap adik-adik di rumah juga mau membantu mama papa ya, tanpa harus disuruh orang tuanya. Nah, adik-adik, cerita Enci tadi itu terdapat pada Markus 10 ayat 43 sampai 44. Oke, kita buka Alkitab kita bersama-sama pada Markus 10 ayat 43 sampai 44. Bunyinya, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Nah, untuk ayat hafalan minggu depan, Enci berikan pada ayat 43, yaitu di Markus 10 ayat 43. "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Oke adik-adik, itu ayat hafalan untuk minggu depan. Enci tunggu ya ayat hafalannya. Oke, sekian untuk cerita Enci pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Enci Vini yang sudah boleh membawakan cerita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya adik-adik, kita semua yang boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, kita boleh lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk kita selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan melakukan pujian bersyukur ya.
Walaupun kita dalam keadaan apapun, kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita siapkan persembahan kita akan bersama-sama memberi dengan penuh sukacita sambil melakukan pujian ini. Ini lagu baru tapi kita belajar bersama ya. Bersyukur, 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 susah maupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, 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 susah maupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bagus ya lagunya adik-adik ya. Hore, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan berdoa, doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Enci Indra dan teman kita Eca. Kepada Enci Indra dan Eca, disilakan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan nanti setelah doa syafaat kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama ya. Nah, adik-adik, lipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan, penyertaan, dan kasih serta karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami kembali bisa beribadah sekolah minggu, walaupun masih lewat online, tetapi kami sangat bersyukur karena fasilitas media yang Tuhan telah sediakan sehingga kami dapat selalu bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan, telah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Enci Vini. Kiranya Tuhan akan memberkati Enci Vini agar Enci dapat selalu dalam keadaan sehat, diberkati dalam pelayanan, dalam studi, dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu kemarin. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan berkat, kepintaran, kesehatan, kekuatan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan selalu rindu untuk datang dan bersekutu kepada Tuhan. Dapat menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kami semua guru-guru sekolah minggu dalam sepelayanan kami. Engkau kiranya akan selalu memberikan Roh Kudus dalam pelayanan kami sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan sepenuh hati hanya untuk Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu kami. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi adik-adik kami yang lagi sakit, yang lagi tidak enak badan. Tuhan kiranya akan menyembuhkan mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan sehingga mereka dapat kembali bermain, mereka dapat kembali bersekolah walaupun masih online, mereka juga dapat kembali menjalani aktivitas mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk opanya Rafael yang saat ini lagi sakit. Tuhan kiranya akan menyembuhkan opa, memberkati, menjamah bagian tubuh opa yang sakit. Kami percaya dengan bilur-bilur Tuhan, opa sudah sembuh sehingga opa dapat kembali menjalani aktivitasnya, dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau kiranya akan memberkati para pemimpin kami agar mereka dapat juga menjalani tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang minggu ke depan Engkau kiranya juga akan selalu memberkati kami dalam segala aktivitas dan kegiatan. Ini doa kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Shalom. Dadah. Terima kasih Enci Indra dan anak Eca yang sudah boleh membawakan kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Enci juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah boleh membawakan puji-pujian dan ayat hafalan hari ini. Telah melakukan tugasnya dengan baik. Kita percaya semua ini dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama melakukan hidup ini adalah kesempatan. Jadi selama kita masih diberi kesempatan untuk Tuhan, untuk boleh menikmati kehidupan ini, mari kita selalu berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, selagi ada kesempatan Tuhan beri, mari kita pergunakan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, kita angkat satu kali lagi dengan berakhirnya lagu ini. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sampai jumpa adik-adik.